Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Kinematika dan Dinamika akan menjelaskan mengenai giroskop. Sebelumnya alangkah baik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Saya sendiri bernama Gibran Rete Umran, NIM 131220016. Lalu ada Jos Felix dengan NIM 131220009. Lalu ada Mikael Amadeus dengan NIM 131220069. Lalu ada Marvel Putra dengan NIM 131220081. Yang terakhir ada Ezra Noveraldo dengan NIM 131220082. Pertama-tama kita definisikan dulu apa itu giroskop. Apa itu giroskop? Giroskop adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip momentum sudut. Secara mekanis, giroskop berbentuk seperti sebuah roda berputar atau cakram, di mana poros bebas untuk mengambil setiap orientasi. Gambar giroskop terdapat pada slide. Nah, untuk sejarahnya, pada awalnya giroskop ini dicetuskan oleh penemu yang bernama Leon von Colt pada tahun 1852 di Jerman. Ia menemukan giroskop sendiri atas dasar percobaan ia yang berdasarkan rotasi bumi untuk mengukur seberapa kecepatan rotasi bumi terhadap ruang waktu dilihat dari 8 sampai 10 menit sebelum rotornya berputar. Next. Untuk cerita awalnya sebenarnya bukan dialah penemu sebenarnya. Untuk instrumen atau ide awalnya dikenalkan oleh Johann B dari Jerman. Ia memberikan sedikit pengetahuan dari percobaannya. Kemudian pengetahuan tersebut diserap oleh ilmuwan asal Amerika yang bernama Walter R. Johnson dan diimplementasikan sebagai bentuk pembelajaran bagi ilmuwan-ilmuwan lain. Kemudian perkembangannya terus pesat hingga 1940. Di 1940, giroskop sendiri diimplementasi dalam bentuk penyeimbang pesawat-pesawat tempur pada Perang Dunia Kedua. Kemudian, sering berjalannya waktu, pada tahun 2000 sendiri, giroskop itu digunakan sebagai bentuk bantuan untuk black box atau alat navigasi bagi pesawat-pesawat komersial, membantu di bagian aviasi. Kemudian sekarang, giroskop sendiri dikembangkan dalam benda-benda elektronik seperti handphone. Nah, dia itu fungsinya apa? Untuk menyediakan komponen pengindra 6 gerak, mengukur tingkat kecepatan rotasi pada ruang tertentu. Oke, nah mungkin selanjutnya akan kita bahas mengenai cara kerja untuk giroskop itu sendiri. Sebuah alat giroskop itu menggunakan prinsip fisika yang mungkin kita kenal sebagai namanya prinsip fisika hukum kekawan momentum sudut. Nah, pada alat giroskop itu, dia tuh menggunakan sebuah benda yang berputar sebagai acuannya, di mana pada benda tersebut akan berlakunya konservasi momentum sudut. Nah, prinsip inilah yang menyebabkan sebuah giroskop itu dapat mempertahankan suatu benda, mempertahankan posisi maupun orientasinya. Mungkin bisa dilihat pada gambar di bawahnya tersebut, benda yang berputar adalah bagian yang warna biru itu, yaitu rodanya. Kemudian dia akan dikelilingi oleh namanya gimbal, yaitu pembatasnya maupun pelindungnya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai umumnya cara kerja dari giroskop itu sendiri. Sebuah giroskop itu bekerja dengan cara sebuah benda diputar, yaitu yang dinamakan dengan rotor. Ketika benda itu akan berputar, dia akan memiliki momentum sudut yang konstan, selama tidak adanya gaya eksternal yang diberikan pada benda tersebut. Kemudian, pada benda tersebut akan dikenakan sebuah gaya yang eksternal. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi posisi maupun orientasi dari benda tersebut, yang akan mengubah momentum sudut benda tersebut. Nah, dikarenakan benda tersebut adalah benda yang berputar, maka dia akan berlakunya hukum konservasi momentum sudut, di mana akan diusahakannya untuk mempertahankan momentum sudutnya. Hal itu dilakukan dengan adanya gaya reaksi maupun gaya yang melawan gaya eksternal tersebut. Gaya reaksi tersebutlah yang akan mencegah perubahan orientasi yang terjadi pada sebuah benda yang berputar tersebut. Dapat dijelaskan bahwa tadi itu merupakan secara umum cara kerja dari sebuah alat giroskop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dari giroskop.
Yang pertama itu di bidang kemaritiman. Nah, giroskop ini umumnya digunakan pada sistem navigasi kapal laut, di mana digunakan untuk menentukan north position yang sesungguhnya sebagaimana ditentukan oleh rotasi bumi. Jadi sistem ini tuh biasa dikenal dengan sebutan giro kompas. Dibandingkan dengan kompas yang pada umumnya yang menggunakan magnet, giro kompas ini lebih unggul. Kenapa? Karena alat ini tuh tidak terpengaruh oleh bahan-bahan yang dapat mengubah arah magnet. Contohnya seperti lambung kapal yang berbahan baja. Selanjutnya di bidang elektronik, boleh di next. Oke, di bidang elektronik tuh biasa di giroskop banyak digunakan pada smartphone. Contohnya itu saat kita mengubah orientasi HP dari portrait ke landscape. Sensor giro yang ada di HP itu bakal memberi input ke prosesor agar hal ini bisa terjadi. Yang terakhir, assist instability. Boleh di next. Ya, assist instability ini biasanya giroskop menstabilkan benda yang bergerak menggunakan gyroscope force namanya. Jadi gyroscope force ini mengurangi tilting movement dan turbulensi dari contohnya kapal laut sama pesawat. Baik. Setelah mengetahui cara kerja, contoh aplikasi, sejarah, dan definisinya, maka tinggallah kita berada di ujung, yaitu di rumus atau perhitungan. Setelah yang dijelaskan pada cara kerja tadi, giroskop itu selalu bergerak dengan dua gerakan yang terpisah, yang memiliki dua kecepatan sudut yang berbeda, yaitu WS dan WP. WS adalah kecepatan sudut spin, dan WP adalah kecepatan sudut precision, yang akan mempengaruhi titik posisi di P. Nah, titik P ini akan berubah ke P aksen karena adanya delta T. Dan P aksen akan pindah ke P double aksen karena adanya delta theta. Pada titik P terhadap dua kecepatan, yaitu V1 dan V2, yang rumusnya dapat dilihat di slide. Dan pada titik double P aksen, P double aksen memiliki dua kecepatan, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Yang rumusnya dapat juga dilihat dari slide tersebut. Nah, karena untuk mencari suatu kecepatan pada titik tersebut diperlukan perubahan kecepatan, maka itu dicarilah delta V1 dan delta yang berada pada sumbu Z dan sumbu X. Untuk penjabaran vektornya dapat dilihat pada gambar, dan rumusnya juga pada slide. Dan sedangkan untuk V2 dan V2 aksen memiliki magnitude yang sama, seperti di rumus yang kita lihat di slide sebelumnya. Sehingga perubahan kecepatan hanya dapat dilihat dari perubahan arahnya saja, karena memiliki magnitude yang sama. Sehingga V2 memiliki pada tiga arah sumbu, yaitu sumbu Z, Y, dan X. Yang rumusnya dapat dilihat, serta memiliki kecepatan V aksen yang berbeda pula. Sehingga rumus delta V-nya dapat dilihat pada slide. Setelah mendapatkan semua delta V, maka akan dilakukan penurunan dari limit sehingga mendapatkan A1Z dan A1X pada rumus yang berikut, pada A2Z, A2X, dan A2Y pada rumus yang terdapat di slide juga. Nah, karena memiliki kecepatan yang sama pada sumbu yang sama pula, maka dapat dilakukan penunjukan vektor. Seperti contohnya pada A1 dan A2 pada sumbu Z, sehingga menjadi AZ, yang rumusnya dapat dilihat, lalu A2X dan A2Y menjadi AN, seperti percepatan pada perumumnya, pada percepatan normal. Lalu pada sumbu Z itu hanya terdapat pada A1, sehingga rumusnya dapat dilihat seperti sekian. A1X, sehingga setelah melakukan substitusi R sin theta sama dengan Y, R cos theta sama dengan X, dapat diperoleh rumus AZ, AN, dan A1X. Setelah mendapatkan rumus percepatan, maka torsi dapat dihitung. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian dan terima kasih.